Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang suku banyak atau polinomial. Jadi video ini adalah video ke-6 materi suku banyak atau polinomial. Pada bagian ke-6 ini kita akan membahas tentang pembagian dari suku banyak itu sendiri. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah pembagian suku banyak. Ini masih masuk di operasi sebenarnya, cuman dipisah. Jadi kalau yang sebelumnya itu operasi penjumlahan perkalian sampai penjumlahan pengurangan sampai perkalian, itu bisa dikatakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Maka di pembagian ini justru dasar bagi materi selanjutnya ya. Nanti dengan konsep pembagian kita bisa menemukan yang namanya teori sisa, teori faktor, dan seterusnya sampai menghitung modulo di perguruan tinggi nanti ya. Jadi untuk pembagian ini secara prinsip sebenarnya sama dengan yang telah kita pelajari, cuman bedanya sekarang kita lebih banyak menggunakan variabel, sehingga nanti bisa jadi sedikit membingungkan ya, karena biasanya membagi angka, sekarang membagi variabel. Untuk itu dalam pembagian ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, mulai dari cara susun ke bawah ya. Dulu waktu kita pertama kali belajar pembagian itu biasanya kita diajari dengan cara susun ke bawah, tapi waktu itu bentuknya adalah angka. Sekarang itu juga masih bisa kita pakai dengan menggunakan suku banyak atau menggunakan bentuk-bentuk aljabar, di mana bentuk aljabar ini mengandung variabel. Selain itu kita juga bisa menggunakan cara bagan atau skema yang ditemukan oleh Horner ya. Yang ketiga bisa juga menggunakan operasi sebelumnya, yaitu operasi nilai fungsi atau nilai suku banyak, itu juga bisa kita gunakan ya. Jadi kita mulai dari yang pertama ini, ya, bagian ke-6. Nah, konsep pembagian sendiri seperti ini. Jadi kalau kita ingat pembagian, saya analogikan dengan bilangan biasa dulu. Ini misalkan kita menghitung 105 bagi 4, kita susun ke bawah ya. Waktu itu kan ini 105, kemudian kita cari bilangan berapa yang kalau dikalikan 4 mendekati 105. Misalkan kita kalikan 2. 4 kali 2 8, bisa taruh di sini ya. Kita coba 2 kali 4 8 ya. Hasilnya 2. Nah, ini 5-nya kita turunkan. Nah, sehingga 25 bagi 4 yang dekat dengan ini adalah 6 ya, 6. Karena apa? Karena 6 kali 4 ini hasilnya adalah 24. Tapi masih menyisakan angka 1. Artinya 105 dibagi 4 itu hasilnya 26, sisa 1. Jadi nggak habis atau nggak pas ya. Kalau sisanya nggak ada atau sisanya 0, maka itu dikatakan membagi habis. Jadi kalau ditulis, nah, 105 itu adalah bilangan yang dibagi. Ini istilah-istilah saya kenalkan dulu. 4 itu adalah pembagi, sedangkan 26 itu adalah hasil bagi. Nanti selanjutnya biasanya disimbolkan, dinotasikan hasil bagi itu dengan HX ya, HX. Dan 1 ini adalah sisa atau dinotasikan dengan S ya. Jadi nanti kita mempelajari teorema sisa dan teorema faktor di materi berikutnya, di mana nanti pertanyaannya tidak selalu begini. Jadi kalau ini kan lengkap, ya nanti ada yang ditanyakan cuma sisanya atau cuma hasil baginya gitu ya. Kalau ini tidak lengkap, jadi ada hasil baginya, ada sisanya. Nah, ini istilah-istilah ini ya, jangan dicatat dulu istilah-istilah ini yang perlu diketahui. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Jadi 105 itu sebenarnya sama dengan 4 kali 26 ditambah 1 ya. Jadi 4 kali 26 itu kan 104, tambah 1 105. Jadi kalau 105 bagi 4 hasilnya 26 tambah 1 itu sisa 1 ya, sisa 1. Nah, ini yang dibagi, ini pembagi, ini hasil bagi, ini sisa ya. Jadi kalau tuliskan tuh yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa.
Ingat urutan operasi pasti kalau seperti ini yang kita dulukan adalah perkalian. Jadi setelah dikalikan baru ditambah. Tidak boleh ditambah dulu baru dikali. Oke, itu. Nah, sekarang kita coba bagian menurun tadi dengan soal bentuk aljabar. Ya, misalkan seperti ini. Kita punya X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3 dibagi X kurang 1. Nah, coba kita pakai dengan sumber bawah. Berarti ini sengaja saya kosongin ya, bukan apa-apa. Di sini kita mengurutkan pangkat. Nah, ini bedanya dengan bilangan biasa. Kalau bilangan biasa kan 105 ya kita tulis 105. Nah, ini untuk bedakan untuk memisahkan pangkat. Perhatikan di sini pangkat 3, di sini pangkat 1. Berarti kan harusnya ada pangkat 2 di sini. Makanya saya kosongkan itu asumsinya untuk pangkat 2. Jadi kenapa untuk begini, nanti kita lihat di bawahnya kenapa kok ini dikosongin ya. Dibagi dengan X-1 ya, jangan terbalik. Yang dibagi di sini, pembaginya di sini. Oke. Nah, sama dengan kasus tadi. Ini kita lihat yang depan, ini X pangkat 3, ini X pangkat 1. Nah, kira-kira dikalikan berapa X pangkat 1 ini supaya jadi X pangkat 3? Berarti kita kalikan dengan X pangkat 2. X pangkat 2 kali X itu X pangkat 3. Nah, ini ya. Nah, 1. Jadi X pangkat 2 kali X pangkat 3. Nanti X pangkat 2 kali negatif 1 itu negatif X kuadrat. Nah, ini gunanya tadi saya kosongkan. Ya, saya kosongkan tadi untuk nemani ini supaya ini ada temannya di atas, sehingga kalau ini kita kurangkan. Nah, kurangkan kalau kita bicara pengurangan dan penjumlahan, kita bicara suku yang sejenis. Berarti ini kalau ini tadi di sini nanti membingungkan karena ini dan ini tidak sejenis. Jadi kita buat di sini. Jadi di sini asumsinya adalah 0. Boleh juga tulis 0 supaya nggak bingung, boleh. Kosongin juga nggak apa-apa. Berarti di sini kan 0 dikurangi ini ya, kurangi negatif X kuadrat. Berarti hasilnya adalah X kuadrat. 2X dikurang 0, dikurang nggak ada jadi 2X, negatif 3-nya tetap. Nah, sekarang udah ini. Kita kembali ke sini. Ini ada X, di sini ada X kuadrat. Nah, kalikan berapa X supaya mendekati X kuadrat? Ya. Kita kalikan dengan X ya, kita kalikan dengan X ini. Plus ya, plus X. X kali X kuadrat ya. X kali negatif X berarti negatif X. Sorry, X kali negatif 1 berarti negatif X. Oke. Nah, ini. Jadinya begini. Nah, jadi ini tadi dari X kali X kuadrat, X kali negatif 1 negatif X. Ini kita kurangkan lagi. Nah, 2 dikurang negatif 1 jadi 3X, negatif 3 tetap. Nah, sekarang di sini X kali berapa supaya jadi 3X? Jadi pedoman kita yang di depan ini aja, ini nanti aja yang depan. Jadi di sini ada X kali berapa supaya ini ada X kali berapa jadi 3X. Berarti kita kalikan 3. 3-nya apa? 3 positif. Nah, jadi 3 kali X jadi 3X. 3 kali min 1 itu negatif 3. Kita kurangkan 0. Jadi ini dikatakan bahwa ini X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 1 dibagi X kurang 1 itu hasilnya adalah ini X kuadrat ditambah X tambah 3 sisanya 0. Karena bersisa 0 maka dikatakan bahwa ini X pangkat 3 tambah 2X kurang 3 ini habis dibagi X min 1. Hasilnya X kuadrat ditambah X tambah 3 ya. Oke, sampai di situ. Nah, ini saya ulang lagi. Yang dibagi adalah X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3. Pembaginya X min 1. Hasil baginya X kuadrat ditambah X tambah 3. Sisanya 0. Ya. Oke. Gak ada masalah ya. Kita nggak ada masalah. Itu contoh pertama. Nanti kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini soalnya sama ya. Soalnya sama. Tetapi coba kita gunakan dengan cara bagan atau skema atau
apa namanya, bagan Horner ya, itu karena yang menemukan beliau. Jadi soalnya sama. Nah, ini sama. Nah, jadi masalah nanti adalah ini bentuknya Eggman 1 pembaginya ya. Terus yang ditaruh di sini yang mana itu kan dulu sudah. Nah, bentuk ini kita rubah. Jadi ini kita kita samakan dengan 0, berarti Eggman 1 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, 1 ini biasanya di notasikan dengan H, huruf H kecil. Jadi nanti ini X sama dengan H atau X sama dengan 1. Nah, bentuk ini supaya nggak bingung, kita ubah dalam bentuk yang berurutan pangkat maksudnya. Jadi ini kan X pangkat 3, ini X pangkat 1, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi supaya nggak bingung, nah, kita tulis begini boleh, X pangkat 3, 0 X pangkat 2, 2 X pangkat 1, negatif 3 X pangkat 0. Kalau bentuk begini ketahuan bahwa ini pangkat 0, pangkat 1 sudah urut. Jadi semua koefisiennya ini bisa dipasangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan koefisien 1. Ini koefisiennya 0. Ini koefisiennya 2. Yang terakhir negatif 3. Jangan lupa, bukan 3 ya, tapi negatif 3. Ini yang hati-hati, seringkali negatifnya nggak ikut, itu salah. Nah, pembaginya tadi X-1 di sini kita rubah jadi X sama dengan 1. Nah, taruh di sini. Oke. Nah, kemudian ini kita kasih bintang supaya nggak ketempatan angka lain aja atau nggak ditempati hantu. Kalau kosong takutnya ada penghuninya, kita tulis ini. Jadi 1 ditambah nggak ada jadi 1. 1 kali 1 ini ya. Hasilnya di mana? Nah, taruh di sini. 0 ditambah 1, 1. Kita kalikan lagi. 1 kali 1 hasilnya taruh di sini. Nah, 1 lagi. 2 tambah 1. Nah, hasilnya di sini. Ini kita kalikan lagi. 1 kali 3 hasilnya di sini lagi. Ya. 1 kali 3 hasilnya 3. Negatif 3 tambah 3 adalah 0. Ya, sama kan langsung dengan tadi? Sama, tidak bersisa atau sisanya 0. Atau istilahnya habis dibagi. Terus hasil baginya yang mana? Kita lihat di bawah ini. Ini ada angka 1, 1, 3. Ini sisa, ini jangan diikutkan. Yang kita ikutkan di sini aja, 1, 1, 3. Siapa dia? 1, 1, 3 ini adalah koefisien dari hasil bagi. Tapi ingat, lihat pangkat dari soal dulu. Yang dibagi dulu. Nah, yang dibagi pangkatnya 3. Berarti di sini kita mulai dari pangkat 2. Ingat, ini tadi yang dibagi, X-nya pangkat 3. Berarti hasil baginya X-nya pangkat 2 karena dibagi X-1. Nah, di sini pentingnya di sini. X pangkat 3 ini X pangkat 1. Ingat, eksponen kelas 10. Jadi, kalau sama-sama X dibagi berarti pangkatnya dikurang. 3 dikurang 1 itu 2. Maka di sini adalah X pangkat 2 tambah X ditambah 3. Ya, itu ya. Jadi jawabannya adalah oh ya, ini langkah ini dulu. Jadi ini koefisien yang dibagi, ini hanya untuk catatan aja ya. Jadi yang dipasang di sini adalah koefisien dari ini yang dibagi. Nah, yang di sini adalah koefisien hasil bagi. Ya, koefisien hasil bagi. Nih yang saya bilang tadi, X pangkat 2, X pangkat 1 nggak ditulis, ini X pangkat 0 juga nggak tulis, berarti X kuadrat tambah X tambah 3. Kenapa X kuadrat? Dari sini tadi, X pangkat 3 dibagi X, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasil baginya X kuadrat ditambah X ditambah 3. Maka di sini, nah, nolnya apa itu 0 tadi? Nah, 0 itu adalah sisa atau sama dengan nilai polinomial. Coba kita hitung, kamu bayangkan atau boleh dicoret sekarang ya. Ini kan X-nya saya ganti X sama dengan 1. Coba kita substitusikan sini. 1 pangkat 3 berapa? Ya, 1. 2 kali 1 berapa? 2. 1 tambah 2 3. 3 dikurang 3 0. Jadi sisa ini sebenarnya adalah nilai dari polinomial yang dibagi ya. Jadi mencari, kalau nanti cuma ditanyakan sisa, itu sama dengan mencari nilai polinomial
Ingat, kalau ditanyakan sisa atau apa sisanya, sisa dari pembagian suku banyak adalah nilai suku banyak itu sendiri. Ya, ingat itu. Sisa dari pembagian suku banyak adalah nilai dari suku banyak itu sendiri. Jelas ya? Oke. Oke, contoh ini kita ambil contoh sama, cara berbeda. Jadi yang pertama tadi dengan cara bersusun ke bawah, mungkin di daerah-daerah tertentu bahasanya lain-lain, tapi bahasa Indonesianya susun ke bawah. Ya. Yang kedua dengan cara ini metode Horner atau sintetik atau skema atau apapun lah namanya, prosesnya seperti ini, hasilnya sama. Yang ketiga, kalau hanya ditanya sisanya, itu sama saja kita mencari nilai dari suku banyak itu. Jelas? Clear ya? Oke. Kalau belum jelas ya diulang-ulang aja videonya, kan nggak apa-apa, download diulang-ulang. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Apa? Contoh apa nih yang berikutnya ini? Ya, secara teori cuman di awal tadi itu ya, sebenarnya nggak ada teorinya, ya nggak ada teorinya, cuma memberitahu aja bahwa pembagian aljabar itu, pembagian polinomial itu bisa menggunakan susun ke bawah, bisa menggunakan skema. Kalau cuma ditanyakan sisanya, itu bisa menggunakan cara substitusi mencari nilai polinomial. Itu aja ya. Cuma nanti di soal biasanya berkembang, ada bermacam-macam variasi soal, bisa ditanya macam-macam, bisa tanya sisanya aja, bisa ditanya faktor lainnya. Kan ini pangkat 2, 3 dan seterusnya, berarti kan berarti ada faktornya, bisa jadi nanti ditanya faktornya sehingga muncul teorema sisa dan teorema faktor. Oke, itu nanti. Sekarang kita perdalam dulu cara membagi tadi, terutama dengan skema, karena ada soal nanti yang bisa sebenarnya substitusi tetapi sulit, lebih mudah pakai skema. Oke, berikutnya ada soal seperti ini, tentukan hasil bagi dan sisa dari ini. Coba perhatikan, ini urut nggak nih? Kita lihat, ini variabelnya pangkat 3, pangkat 2. Nah, pangkat satunya nggak ada. Nah, kalau pangkat nggak ada, berarti nanti harus kita kasih tempat itu, walaupun dia tidak kelihatan. Ya, dia makhluk halus berarti nggak kelihatan. Jadi, tapi kita kasih tempat supaya dia nggak marah ya. Untuk X-men 3, nah pembaginya, ingat, kalau X-men 3 berarti X-nya sama dengan 3. Oke, sekarang kita lihat penyembahasannya. Nah, kita buat skemanya. Nah, langsung aja ya, sudah nggak saya kasih panah-panah lagi. Berarti ini 1, 2, ayo. Berapa di sini? Ya, 0. 4, baginya 3. Ini kasih bintang ya. Jangan sampai ninggalin ruang kosong ya, nanti ditempati hantu. Oke. Kita anukan yang kosongnya kita kasih ini, kita kasih penjaga gitu ya. Jadi 1 tambah 0 itu sama dengan 1. Nah, ingat ya, 3 kali 1, 3. 2 tambah 3, 5. 5 kali 3, 5 kali 3, nah 15. Nah, 0 tambah 15, ya 15. 15 kali 3, 45. Wah, 45. Negatif 4 tambah 45. Berapa? 41. Udah selesai. Berarti apa? Oke, jadi mana nih? Jadi apa ini? Hasilnya mana? Hasil bagi ya. Tadi sudah saya kenalkan ya. Hasil bagi pakai HX, sisa pakai SX. Jadi nggak saya tulis suruh ngapalin HX, SX enggak. Pokoknya langsung dalam bentuk soal aja. Kalau HX itu adalah hasil bagi, SX itu sisa pembagian. Ini bukan sesuatu yang wajib. Jadi boleh tulis boleh enggak. Tapi alangkah baiknya kalau kalian tahu. Dengan nanti kalau di buku-buku nulis HX, SX sudah nggak bingung lagi. Oke, ini berarti yang dibagi ini ya. Nah, ini yang dibagi pangkat 3. Dibagi pangkat 1. Berarti nanti jawabannya harus pangkat 2. Di mana? Mulai dari kiri. Berarti pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, dan tidak ada pangkatnya. Nggak ada variabelnya maksudnya. Ya, ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Berarti nanti jawabannya X ditambah 5X. Cari X kuadrat tambah 5X tambah 15. 41-nya lah, 41 nggak usah dimasukin. 41 ini sisa ya. Jadi tuliskan, nah, hasil baginya ini, sisanya 41. Coba kita hitung, coba kamu hitung dulu. Seandainya nih X sama dengan 3 ini kita substitusi ke ini, ke polinomial atau ke suku banyak ini. Ya, 3 pangkat 3 itu adalah berapa?
27. Nah, ini 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2, 3 ya. 3 pangkat 2 9. 9 kali 2 18. Ini tadi 27 ya. 27 tambah 18 berapa? 45. 45 kurang 4 41. Sama ya. Jadi kalau tadi cuma ditanyakan sisa, berarti kita cukup mensubstitusikan angka 3 ini ke dalam polinomial. Selesai itu ya. Selesai ya, itu. Ulangi. Kalau cuma ditanyakan sisa, kita cukup mensubstitusikan angka 3 ini ke dalam polinomial. Cara itu sama dengan kita menentukan nilai polinomial. Jadi nilai polinomial itu sebenarnya adalah sisa pembagian dari suatu polinomial itu, gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Wah, ini angkanya gampang. Ya, bisa ya. Oke. Contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa. Masih sama ya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian ini. Nah, X pangkat 3 ada, X pangkat 2 ada, X pangkat 1 enggak ada. Gimana caranya? Ya. Nah, kita bagi. Sekarang kita bagi. Susun ke bawah maksudnya. Soalnya sama ya, sama. Kita pakai susun ke bawah. Oke, gimana? Susun ke bawah. Nah, ini saya kosongin lagi. Kalau nggak mau kosong, tulis aja ini 0x. Iya, 0x sama. Saya pilih kosong. Tapi kalian bingung, tulis aja 0x ya. Ditambah 0x gitu, nggak apa-apa. Hasilnya sama. Ini berarti kita cari apa? Ini X pangkat 3, ini X saja atau X pangkat 1. Berarti kita kalikan dengan X yang pangkat 2. Mana? Nggak muncul. Nah, X pangkat 2. Jadi X pangkat 2 kali X, hasilnya X pangkat 3. Ini X pangkat 2 kali negatif 3, berarti negatif 3X kuadrat. Oke, gini kan? Ini kita kurangkan. Kita kurangkan. Jadi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 habis. Ya, kalau dikurangi habis, tapi kalau dibagi nggak habis ya. Biasanya tapi sama pakai istilah habis. Oke, nggak apa-apa. Ini 2 dikurangi negatif 3. 2 dikurangi negatif 3 berarti sama dengan 2 ditambah 3. Jadi 5x kuadrat. Negatif 4-nya turun. Nah. Wah, negatif 4-nya nggak ikut turun. Harusnya ada negatif 4 ya, sorry ya. Harusnya ada negatif 4. Ada negatif 4, apa-apa. Dia ulangi. Berarti ini apa? 5x kuadrat. Berarti ini kita kalikan berapa? Nah, kita kalikan 5x. 5x kali x, 5x kuadrat. 5x kali negatif 3, negatif 15x kita kurangkan. Nah, ini habis 0 kan? 0. Nah, ini gunanya saya kosongin tadi untuk tempatnya dia. Ya, kita tempat dia. Kita kosongin tadi, kita siapin tempat gitu ya. Kalau nggak kosong nanti dia bingung nyari tempatnya. Jadi negatif 15x, ini 0 dikurangi negatif 15 jadi 15. Di sini harusnya ada negatif 4 tadi ya, sorry ya. Ini harusnya ada negatif 4. Nanti di video berikutnya saya. Ini negatif 4. Negatif 4 dikurangi 0 tetap negatif 4. Oke, sekarang ini ada X, ini ada 15. Berarti X-nya dikalikan 15. Ya, oke. 15 kali X, 15 X. 15 kali 3 kali negatif 3 maksudnya. Apa? 15 kali negatif 3 adalah negatif 45. Nah, kita kurangkan. Ya, sama ya. Jadi tadi yang pertama dengan cara apa? Kalau yang contoh pertama tadi disusun dulu baru pakai bagian Horner, sekarang bagian Horner dulu baru susun ke bawah. Sama ternyata hasilnya. Oke, contoh berikutnya. Ini sudah banyak contoh aja, pembahasannya atau penjelasannya dikit tadi. Ini bahas soal-soal aja banyak. Oke, soal berikutnya, tentukan hasil bagi dan sisa jika. Nah, perhatikan. Sama ya, masih sama bentuknya. Pakai apa ini? Ya kita beda aja ya. Ini ya soalnya. Ini variabelnya coba lihat. Ini ada pangkat 4, langsung pangkat 1. Berarti pangkat 2 dan 3 nggak ada. Gimana? Ya, sama kita ganti dengan 0 supaya nggak bingungin ya. Kalau dibiarin kosong nanti takut dimasukin hantu. Nah, gini ya.
Ya, jadi 1, 0, 0, 1, 2. Oke? Ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Oke. Nah, ini X plus 1 berarti hanya negatif 1. Kita kasih bintang. Nah, tambah 1. Nah, ini kali ya. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 0 tambah negatif 1 jadi negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 itu 1. 0 tambah 1, 1. 1 kali negatif 1 balik lagi negatif 1. 1 kali negatif 1, 1 ditambah negatif 1, 0. 0 kali negatif 1, negatif 0, 0 kali negatif 1 itu 0, 0. 2 tambah 0, 2. Simpulannya apa? Hasil baginya apa yo? Ini tadi pangkat 4 ya, berarti di sini harus pangkat 3. Pangkat 3 berarti X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X. Harusnya pangkat 1. Tambah X tambah 0, ya kan? Sisanya ya yang ujung ini sisa, nggak ikut-ikut itu. Jadi hasil baginya X pangkat 3, ya kan? X pangkat 3 dikurang X ditambah X tambah 0 harusnya, kan nggak usah ditulis ya. Jadi sisanya 2. Gimana? Ada yang sudah bingung? Enggak lah, SMA 10. Enggak sulit ini. Yang jelas harus teliti. Jelas. Ya, teliti. Angkanya 10, 102 gitu aja kan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Mungkin ada variasi. Nah, ada variasi dikit. Tentukan nilai A. Mana A itu? Nah, ini A. Ini berapa A itu? Jika ini dibagi ini, sisanya 11. Nah, sisanya diketahui. Banyak alternatif. Bukan banyak, ada 2 atau 3 paling. Kita bisa susun ke bawah, bisa juga skema, bisa juga kita substitusi langsung. Ya, kenapa? Karena sisa diketahui. Kan nggak ada hubungannya dengan hasil ya, bagi hasil. Hasil bagi, sorry. Jadi kalau nggak ada hubungannya dengan hasil bagi, itu kita bisa pakai substitusi langsung sebenarnya. Apa? Yang menentukan nilai suku banyak. Sulitnya. Jadi kalau hubungannya langsung dengan sisa tanpa hasil bagi, kita bisa menggunakan konsep substitusi pada apa kemarin? Pada menentukan nilai suku banyak ya. Kita coba apa ini? Saya lupa. Oh, pakai skema. Oke, pakai skema. Berarti 3 pangkat 2 pangkat 1 normal ya, ada semua. Nah, pangkat 2-nya ya tulis A, koefisiennya A di sini. Negatif 1 dan 1, X min 2 berarti 2. Oke. Nah, ini biasa kita kasih bintang. 1 tambah ini 1 kali 2 berapa? 2. A tambah 2. Ya, A tambah 2 gitu. A tambah 2 kali 2 lah ya, kali 2 berarti apa? 2A 2 kali A 2 kali 2. Nah, apa ya? 2 kali A 2A, 2 kali 2 4. Sekarang ditambah ya sejenis, namanya bisa dijumlah adalah yang ini 2A-nya kan nggak bisa, berarti apa? Tetap 2A, negatif 1 tambah 4 itu plus 3 ya, betul nggak? Gini kan? Nah, ini kita kalikan 2 lagi, 2A kali 2 4A ya, 3 kali 2 6 ya, ditambahkan 1 berarti 1 tambah 6 berarti 4A tambah 7. Nah, di sini kan tempatnya sisa. Coba perhatikan. Di sini tempatnya sisa. Sisanya berapa? 11. Berarti 4A ditambah 7 ini sama dengan 11. Gini kan? Nah, ya bisa kalau udah ngitung ini kan. Oke. Ternyata A-nya ketemu 1. Kalau A-nya 1 ya nggak usah ditulis. X pangkat 3 ditambah X kurang X tambah 1. Ya, ketemu A-nya 1 ya. Bisa ya. Jadi kenapa kok ini sama dengan? Karena di sini ini adalah tempatnya sisa. Tempatnya sisa. Sisanya berapa? 11. Nah, berarti di sini sama dengan 11. Coba kita pakai susun ke bawah. Bisa nggak? Oh, nggak ada susun ke bawahnya. Ada nggak? Oh, nggak ada.
Ya, kalian aja coba susun ke bawah. Sisanya ketemu berapa? Kalau kalian benar, sisanya harus ini. Nah, ini baru sama dengan ini. Atau kita substitusi langsung. Nah, nanti habis ini kita substitusi langsung. Gimana caranya? Ini kan 2. Substitusikan sini. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. 4A jadinya kan. Ini 8, ini 4A, ini min 2. Nah, coba berapa, ingat nggak nih? 8 dikurang 2, 6. 6 tambah 1, 7. Di sini tadi berapa? 4 kan? Jadi 4A ditambah 7 sama dengan 11. Sama kan? Nah, oke ya. Ayo, siapa yang sudah bingung nih? Saya pakai lisan. Panjang videonya kalau diuraikan satu ya. Oke, nanti kepanjangan bosan nonton videonya. Oke. Oke, kita lanjut soal variasi soal berikutnya. Ini ada variasi soal. Nah, begini. Wih, pangkatnya 13. Sulit, Pak. Sulit. Ya nggak mudah sih, tapi kalau sulit ya nggak juga. Kalau ini kamu pakai substitusi, insya Allah sulit. Kenapa? Lawang ini 1, tapi ya enggak lah. Ini pangkat 13, tapi X-nya berapa? X-nya negatif 1, ya tetap aja nggak sulit ya. Negatif 1. Jangan lihat ini pangkatnya tinggi Pak, tapi isinya cuma 1, negatif lagi. Ya, nggak usah takut. Pangkatnya tinggi, negatif 1. Tentukan nilai K. Nah, terserah pakai apa? Ini pakai tiga-tiganya bisa. Tiga-tiganya bisa. Tidak ada mana yang sulit, mana yang mudah. Yang ada adalah mana kamu yang mau, ya. Saya coba pakai substitusi. Nah, langsung kan substitusi. Coba nih, X-nya min 1 kan, substitusikan. Nah, wih, pangkat 13 tadi mana? Ya sudah ini. Nah, betul nggak? Negatif 1, ini negatif. Pangkat kan ganjil pasti negatif 1. Kalau pangkat kan genap, dia positif, ya kan? Cobain kalau nggak percaya, ya. Jadi negatif 1 pangkat 10, 1. 5 kali negatif 1, negatif 5. 3 kali 1, 3. Gini kan? Nah, ini jadi 2 kan? Ya. Negatif 5 ditambah 3, negatif 2. Sorry, negatif 2. Nah, berarti min K-nya 22. Jadi K-nya negatif 22. Ya. Ini substitusi langsung. Ya. Kalau mau pakai, ada yang mau coba pakai sun ke bawah, boleh. Harusnya mau nyoba sih kalian untuk membuktikan ini benar apa enggak. Oke. Kalau enggak benar nanti, kalau ini hasilnya enggak sama, kamu pakai sun ke bawah atau pakai diagram, japri saya, ya, japri saya atau taruh di kolom komentar di video ini. Wah, biar ada yang komen. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini variasi lagi. Jika polinomial ini ada A-nya di sini, dibagi ini hasilnya negatif 4. Loh, dibagi ini hasilnya juga negatif 4 gitu. Polinomialnya kan 1 cuma ini. Ini dibagi ini negatif 4, dibagi ini hasilnya min 4. Nah, sekarang kalau dibagi ini berapa? Nah, ya berkembang lagi ya. Ini agak mikir ya, Enggak apa-apa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, kita mulai. Ini bersisa 4 ya, bersisa negatif 4 berarti kan kita bicaranya sisa, nggak bicara hasil ya ini. Nih, tanyakan sisa juga kan, nggak bicara hasil. Berarti skip aja yang susun ke bawah, yang susun ke bawah dan yang diagram. Ya, kita coba skip, kita pakai substitusi aja. Sisa berarti mencari nilai kan. Berarti kita substitusi 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 A kali 1 plus B. Oke, jadinya begini. Ya enggak? Jadi ini kan. Nah, udah ada persamaan dalam bentuk AB. Anggap aja ini persamaan 1. Ini kita pakai seandainya dibagi yang ini 3 X min 1, berarti X-nya 1. Sekarang kalau dibagi X min 2, oke, berarti X-nya 2 kan? Berarti kita substitusikan juga 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 2, ingat ini 2 pangkat 2 dulu. 4 kali 3 kali negatif 3, nanti negatif 8. Udah habis dengan ini kan? Ini 8, ini negatif 8. Jangan dikalikan dulu, tapi dipangkatkan dulu. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. Oke, ini 8 dikurang 12 ya. Sorry, tadi salah. 8 kurang 12 berarti min 4. A2, berarti 2A kan? Oke, jadi 2A. Loh, 0. Iya, ini kan negatif 4. Ini negatif 4. Ini ke sini kan jadi 4. Ya, 0. Anggap aja persamaan kedua. Udah, kita punya dua persamaan. A plus B sama dengan min 2 dan 2A ditambah B sama dengan 0. Udah dua persamaan. Nah, dua persamaan kita apakan? Ayo.
Ayo, balik SMP lagi. Yaitu dieliminasi. Oke, ini eliminasi. Nah, tanda pengurangnya lupa ya saya. Oke, ngerti ya? Ini ada seret gini, ada pengurangan. Kenapa dikurangi? Iya, supaya hilang ya. Namanya eliminasi. Berarti B dikurang B, hilang. A dikurang 2B min A sama dengan min 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Oke, A-nya ketemu. Terus kita eliminasi, kita substitusi. Mau eliminasi lagi Pak? Ya nggak apa-apa, mau repot ya kan. Kita substitusi aja. A sama dengan 2, kita substitusi persamaan 1. Persamaan 1 yang mana tadi ya? Ya ini. Ini 1, ini 2 kan tadi. Nah, A-nya diganti 2 aja langsung. Nah, kan? Jadi B-nya min 4. Jadi A-nya 2, B-nya min 4. Selesai? Belum. Nah, tenang aja. Lama-lama kan. A-nya ketemu, B-nya ketemu, kita substitusikan ke suku banyak yang awal. Nah, jadinya begini kan. Nah, ini kan 2-nya saya taruh sini. Saya 2, B-nya min 4 kan, taruh sini. Berarti apa? Ini kita bagi sekarang dengan ini. X min 3 kan ditanyakan ini. Yang pertanyaan sebenarnya kan ini dibagi ini gitu aja kan. X min 3 berarti X-nya sama dengan 3. Ya, karena apa yang ditanya atau soal ini berhubungan dengan sisa, tidak berhubungan dengan apa namanya hasil bagi. Jadi sebenarnya bisa aja kita substitusi langsung ya, substitusi langsung. Ini X min 3 berarti kan X-nya sama dengan 3. 3 pangkat 3 27. Ini 3 pangkat 2 9. 9 kali min 3 20 negatif 27. Jadi ini sudah hilang ini ya. 27 kurang 27 hilang. Ini 2 kali 3 6. 6 kurangi 4 2. Jadi sisanya 2. Coba kita lihat dengan bagan Nah, 1 negatif 3 2 negatif 4 ya. Ini dibagi dengan X min 3 berarti X-nya sama dengan 3. Nah, di sini berarti 1 kali 3 0 ya. 0 kali 3 0 lagi. 2 tambah 0 2. 2 kali 3 6. Negatif 4 tambah 6 2 ya. Jadi jawabannya ya 2 ini. Prosesnya panjang ya, jawabannya 2. Kalau mau pakai substitusi langsung juga nggak apa-apa. Pakai susun ke bawah, iya, susun bawah nanti terakhirnya di ujung paling bawah itu hasilnya harus 2 ya. Oke, tolong dicoba ya. Kalau bagus sih kalau nyoba sekelas, tapi pasti ada yang nggak mau itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau nanti coba, kalau nggak cocok dijabri ke saya ya. Saya nggak apa-apa, nanti saya jelasin gitu ya, jelasin ulang. Oke, itu soal berikutnya apa lagi nih? Nah ini soalnya variasi lagi. Jadi suku banyak ini mengandung P, dan suku banyak ini dibagi dengan apa namanya ini, pembagi. Jadi yang dibagi ini dan ini, pembaginya ini. Dua suku banyak ini dan ini dibagi dengan X plus 1 sama, menghasilkan sisa yang sama. Tentukan nilai P, menghasilkan sisa yang sama. Sisa ya, berarti bisa pakai substitusi langsung, nggak perlu bagan segala, bisa karena berhubungan dengan sisa langsung. Apa ini? Nah, berarti yang min 1 kan. Misalkan sisa pembagian kedua suku banyak tersebut A. Berarti ini dibagi ini, hasilnya A. X pangkat 3 min 4P kuadrat X kuadrat tambah X tambah P, ini hasilnya juga A ya. Kita sama, karena di sini katakan ini sisa sama. Misalkan sisanya itu A. Nah, berarti ini sama dengan A, ini juga sama dengan A. Oke. Coba yang pertama, ini sama dengan kan A. Nah, X kuadrat ditambah 3PX min 2 sama dengan A. Terus kita masukkan, pembaginya min 1 kan, X plus 1 itu sama dengan X min 1. Nah, kita hitung negatif 1 kuadrat 1. Ini tetap. Jadi berubah menjadi 1 dikurang 3P dikurang 2 dengan A. Negatif 3P kurang 1 sama dengan A. Oke, anggap aja persamaan pertama. Oke, ada yang bingung sampai sini? Enggak ya? Enggak lah, sampai sini. Jadi yang kedua sekarang ini X pangkat 3 dikurang 4P kuadrat X kuadrat ditambah X tambah P, X nya diganti negatif 1 juga menjadi, nah negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1, negatif 1 kuadrat itu positif 1. Nah tetap min ya, karena ini positif, kali negatif tetap negatif.
Jadi negatif 1 dikurang 4P kuadrat dikurang 1 plus atau ditambah P. Jadinya ini kita tulis persamaan 2. Jadi persamaan 1 persamaan 2. Ini sama dengan A, ini sama dengan A. Berarti ini dan ini sama kan gitu sebenarnya ya. Ini sama dengan A, ini sama dengan A. Berarti ini dan ini sama. Nah, kan gini. Maksudnya persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Nah, kita selesaikan ya. Negatif 3P dikurang 1 sama dengan negatif P kuadrat tambah P dikurang 2. Kita manipulasi, kita operasikan. Kita operasikan ini ya jadi positif ya. Ini kan plus 1 jadi negatif 1, negatif 4. Negatif 2 jadi plus 2, jadi 1. Nah, ini kan bentuk kuadratnya ini. Ya udah, jadi pemfaktoran ini ya, pemfaktoran SMP kelas 8 ya, kelas 8. Jadi 2P min 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti 2P min 1-nya sama dengan 0. Ya, kuadrat kan. Jadi 2P-nya sama dengan 1. P-nya setengah. Selesai. Oke, ada yang sudah bingung? Enggak lah. Ya, enggak bingung ya. Gitu. Oke, kita lanjutin. Jadi di sini dikatakan bahwa X pangkat 5 dikurang X pangkat 3, X pangkat 5 dikurang 3, X pangkat 3 dikurang 8 tuh habis dibagi X min 2. Habis dibagi. Nah, coba lihat ini. Nah, habis dibagi berarti bersisa 0 atau nilai suku banyaknya sama dengan 0. Tadi sudah kan itu. Jadi bisa dikatakan bersisa 0, bisa dikatakan nilainya 0. Caranya ya karena di sini nilai, kalau kita bicara nilai berarti bisa substitusi langsung. Kan di sini habis dibagi itu, bicara habis tidak ditanyakan hasil bagi. Bisa juga pakai susun ke bawah, bisa pakai bagan, bisa langsung substitusi. Coba saya pakai apa ya? Nah, saya langsung substitusi deh. Jadi X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 3 kurang 8, substitusi langsung. Negatif 2 pangkat 5 dikurangi 3 kali negatif 2 pangkat 3 dikurang 8. Jadi negatif 32 kan? Nah, ini negatif 2 kali 3 negatif 8. Negatif 8 kali negatif 3. Jadi positif 24 dikurang 8. Ya, habis. Ya. Nah, gitu. Nah, ini ada yang pakai bagan nih, coba. Sama enggak hasilnya? Ya, gini kan? Banyak nolnya ya. Karena ini pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 ya. Dibagi 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, 0 kan? Ya, ada masalah ya? Mungkin. Ini ya, jadi negatif 8, 8, 0. Oke, saya kira ini contoh soal terakhir, tapi ini saya ada titipan soal. Ini ya dikerjakan. Kalau mau ngecek benar jawaban atau enggak ya boleh aja di sini dikerjakan. Foto kalau mau ingin saya cek caranya, kamu kerjakan dengan caramu, kemudian di foto japri ke saya boleh ya, atau langsung jawabannya aja jabrikan ke saya gitu, boleh. Atau sebelum itu kalau mau ngetes lagi, ini kamu kerjain, cocokkan dengan temannya. Kalau sudah sekelas atau banyak yang benar, insya Allah itu benar. Tapi kalau ada yang berbeda-beda, bisa japri saya. Oke, bisa juga sih taruh di komennya, di komen saya di YouTube saya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ini pembagian nanti ini bulan Maret sudah ya. Jadi pembagian cukup banyak, nanti baru teorema sisa dan teorema faktor. Insya Allah selesai, karena Maret kelas 12 ujian kita mungkin agak terganggu belajarnya kita ya. Jadi nanti insya Allah selesai ya. Tolong ya yang kerjakan yang benar itu, supaya nanti kita tahu, kamu tahu bisa apa enggak gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ulangi, saya ajarin lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Spasi babal soi, daswidania.